Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk bisa hadir dalam menghadiri salah satu majelis yang diberikan nama oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Dan tentunya ketika kita ini berada di sebuah taman dan itu dinamakan dengan taman surga, tentu bagi mereka yang berada di dalamnya akan merasa nyaman, akan merasa betah. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apabila berada di sebuah taman surga lalu tidak betah dan usrep, maka perlu dipertanyakan. Baiklah jamaah sekalian, berbicara tentang nikmat Allah, para ulama itu membuat secara garis besar, pada dasarnya nikmat yang kita terima di dunia itu ada dua, diklasifikasi menjadi dua golongan. Yang pertama nikmat dunia, dan yang kedua adalah nikmat akhirat. Selama kita ini mempunyai nikmat ini, nikmat dunia dan nikmat akhirat, maka kita ini sudah cukup diberikan sebagai seorang hamba yang mempunyai segalanya. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari didapatkan dari sahabat Imam Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat yang membuat manusia itu lupa, yang membuat manusia itu lalai. Dua nikmat apakah itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Maka apabila kita ini diberikan dua nikmat ini, yaitu kondisi kita ini sehat, lalu kemudian kita ini punya banyak waktu luang, artinya tidak disibukkan dalam urusan perkara dunia, dan kita ini lebih banyak disibukkan dalam perkara akhirat, perkara ibadah, maka kita ini mendapatkan nikmat dunia. Dan nikmat ini melebihi nikmat apapun. Makanya kalau kita melihat di pasien-pasien di rumah sakit itu, mereka punya banyak waktu luang, kerjanya cuma tiduran aja di tempat tidur, tetapi kondisinya sakit. Banyak mereka di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka kondisinya sehat, tapi terjebak dengan rutinitas, ya, sehingga akhirnya apa? Mereka terjebak dalam kehidupan dunia, sehingga akhirnya apa? Mereka lupa bahwa tempat kembali mereka adalah kampung akhirat, sehingga akhirnya mereka lupa untuk mempersiapkan kehidupannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat akhirat. Kalau kita ini punya nikmat akhirat, maka kita juga sebagai hamba yang beruntung. Para ulama mengambil dalil dari salah satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairul islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, kata Allah, yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Maka beruntunglah ketika kita hidup di dunia ini, kita sejak lahir dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah minta hidup lahir dari siapa, dalam apa, memeluk agama apa, tapi Allah sudah tetapkan diri kita menjadi hamba-hamba yang dipilih, mendapatkan hidayah,
sehingga akhirnya apa? Kita dikehendaki menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Sedangkan kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di luar sana, banyak sekali orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah dalam hidupnya. Mereka meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan mengingkari atau kafir. Banyak sekali kita melihat bayi-bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak pernah mengenal Allah. Maka sungguh ketika kita ini diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah, maka itu adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu, kita mengikuti teladan para nabi dan para sahabat. Tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melaksanakan segala perintah dari Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang dari Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang kematian su'ul khatimah. Jadi sebenarnya pembahasan kita di pagi hari ini berseri, berlanjut dari pembahasan kita bulan yang lalu. Pada pertemuan di bulan yang lalu kita membahas tentang kematian yang husnul khatimah. Dan sudah kita jabarkan kemarin, ada beberapa poin bahwasannya ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan Allah terhadap hambanya. Maka apabila Allah menilai seorang hamba itu benar di hadapan Allah, maka salah satu poinnya, maka Allah akan menghadiahkan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Walaupun dalam pandangan manusia dia tidak demikian. Sebaliknya, su'ul khatimah itu artinya menutup lembar akhir kehidupannya dengan kejelekan, dengan keburukan. Makanya su'ul khatimah ini berbalik atau bertentangan dengan husnul khatimah. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ini adalah orang-orang yang diingkari hidupnya oleh Allah dan tidak diakui oleh Allah menjadi hambanya. Baiklah jamaah sekalian, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kita itu kok harus sering membahas tentang kematian? Ternyata membahas tentang kematian itu adalah salah satu sunnah. Jadi sunnah Rasulullah SAW yang mungkin belum pernah kita amalkan atau mungkin baru kita ketahui, karena seperempat agama ini mengajarkan agar kita itu mengingat mati. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan demikian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, contohnya. Atau mungkin ayat-ayat yang lain. Atau mungkin dalam hadis Nabi, ya, ada hadis qudsi mengatakan, hei manusia, kamu bebas melakukan apa saja di dunia ini. Boleh kamu bermaksiat, boleh kamu berbuat sesuatu hatinya, tapi ingatlah suatu saat pasti akan mati. Jadi peringatan tentang kematian itu sudah Allah berikan kepada kita. Makanya salah satu sunnah orang-orang yang diamalkan oleh orang-orang beriman adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu adalah salah satu perbuatan orang beriman. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat pun banyak yang mengikutinya. Seperti misalnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu pernah mengatakan demikian. Laqad sami'u Umar mata fulan wa mata fulan. Umar itu terlalu sering mendengar orang lain meninggal dunia, orang lain meninggal dunia. Wa sayati yaumun, dan suatu ketika, suatu saat nanti orang lain pasti akan mendengar bahwa Umar meninggal dunia. Kebetulan saya ini diikutkan di grup rukun kematian, jadi setiap hari itu mendengar pengumuman kematian, Pak. Dan saya juga tidak kenal karena mereka ini kadang-kadang wilayahnya itu hampir seluruh Indonesia. Tapi karena di situ saya mengambil pelajaran tentang mengingat kematian, sehingga akhirnya saya bertahan tidak keluar dari grup itu. Karena kalau dilihat dari riwayatnya, yang diumumkan di grup itu adalah orang-orang soleh, orang-orang beriman, sehingga akhirnya kita mengambil pelajaran di situ.
Jadi Umar itu mengatakan, aku ini sering mendengar orang lain dikatakan meninggal dunia, maka suatu saat Umar pasti akan diumumkan telah meninggal dunia. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu ketika kondisi masih sehat, masih bugar, pernah ngomong kepada istrinya, in mitu ghasaltini wa in muti ghasaltuki. Wahai Aisyah, aku berpesan, nanti kalau aku mati, aku minta tolong kamu yang memandikan jenazahku. Sebaliknya, kalau engkau nanti mati, aku yang akan memandikan jenazahmu. Padahal Aisyah waktu itu masih muda belia, Rasulullah SAW kondisi sehat walafiat, tapi membicarakan tentang kematian. Coba kalau sunnah Rasul ini jangan amalkan. Misalnya suami bilang ke istrinya, mesti istrinya ngomong, sama ini ngomong apa sih? Gak usah ngomong liane bola, mesti gitu kan. Memang kulturnya beda. Tapi kalau orang beriman itu sudah biasa berpesan tentang kematian. Sebagaimana contoh lain dalam sebuah riwayat, ini tentang rumah tangganya Abu Darda dan Ummu Darda. Jadi Ummu Darda ini seorang wanita soleha, dan Abu Darda ini juga sahabat yang banyak sering diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Suatu ketika Abu Darda ini berpesan kepada istrinya, wahai istriku, apabila aku ini nanti mati, kamu jangan nikah lagi ya. Karena apa? Alasannya Abu Darda itu pertama karena dia sangat mencintai istrinya, yang kedua karena dia ingin nanti di surga akan bersatu kembali dengan istrinya yang dulu dalam kehidupan dunia. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu kemudian kalau dia ada di surga, maka akan dipersatukan dengan suami terakhirnya. Jadi kalau misalnya dia menikah 2 kali, kalau dalam sebuah riwayat yang sahih itu, sang wanita ini akan disatukan dengan suami keduanya, suami terakhirnya. Tetapi di sini Abu Darda berpesan, aku nggak mau berpisah denganmu di akhirat nanti. Maka kalau aku nanti mati, kamu jangan nikah lagi. Dan ternyata Ummu Darda pun setuju, ya. Sehingga akhirnya suatu ketika, karena Ummu Darda ini orangnya cantik, wanita soleha, ya. Kemudian status sosialnya juga baik. Ternyata banyak sekali laki-laki yang mencoba untuk melamarnya. Dan salah satunya ada salah seorang laki-laki yang mempunyai keutamaan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Rasulullah, nasabnya juga mulia. Apabila dia melamar, tentu kalau orang secara umum pasti akan diterima. Tetapi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini datang melamar Ummu Darda, mohon maaf, aku sangat mencintai suamiku dan aku tidak bisa menerima pinanganmu. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan pun kecewa dan merasa harga dirinya itu gimana gitu. Karena kan kalau ada seorang laki-laki melamar seorang wanita kan mesti ditanyakan, loh kenapa sih kok nggak mau menerima aku gitu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini contoh bahwa dialog tentang kematian itu dalam kehidupan sehari-hari itu harus sering diucapkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kemarin membahas tentang husnul khotimah, maka kita juga harus membahas tentang su'ul khotimah. Kenapa? Agar kita ini menjadi waspada, agar kita ini menjadi tahu, serta tips-tipsnya agar kita ini bisa terhindar dari kematian su'ul khotimah. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu tergantung penutupnya. Jadi sholat itu juga tergantung penutupnya. Kalau misalnya kita ini sholat isya, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat khusyuk, ternyata di penghujung di tahiyat akhir, setelah membaca doa tahiyat akhir, sebelum mengucapkan salam kok tiba-tiba kentut, maka sholat kita yang sholat isya tadi yang berjumlah 4 rakaat batal.
sehingga kita harus bersuci kembali, mengulangi sholat itu lagi. Itulah yang dimaksud dengan innamal a'malu bi khawatimiha, bahwasanya amal itu tergantung akhirnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk memahami kematian su'ul khatimah ini ada sebuah kisah di zaman para ulama dulu. Ada 2 orang laki-laki, ya, dan ternyata mereka ini kakak beradik. Sang kakak ini gemar berbuat dosa dan kemaksiatan, dan ternyata mereka ini tinggal satu rumah. Sang kakak itu tinggal di lantai bawah, sedangkan adiknya tinggal di lantai atas, dan adiknya ini adalah seorang ahli ibadah. Setiap saat, setiap waktu dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kok milih tinggal di lantai atas? Karena dengan tujuan agar apa? Supaya dia tidak terganggu dengan perbuatan kakaknya yang suka minum minuman keras, sering membawa wanita dan sebagainya. Nah, suatu ketika sang adik ini sering digoda setan terus, dibisiki oleh setan. Lihatlah kakakmu itu, dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia begitu menikmatinya. Kamu kan banyak amal, kamu kan banyak ibadah. Tentu di hadapan Allah pahalamu banyak. Mbok ya sekali-kali ngincipi perbuatan kemaksiatan, entah itu ngincipi minuman keras atau apa. Nanti kalau sudah tahu rasanya kamu melakukan perbuatan dosa, nanti kan bisa minta ampun lagi kepada Allah, dan pasti kamu akan diampuni. Dan bisikan setan itu sering dan terus dibisikkan kepada sang adik yang tinggal di lantai atas. Dan ternyata kok tiba-tiba sang adik ini tertarik untuk mencoba. Iya. Kadang-kadang mungkin karena ada rasa sensasi, ya. Kadang-kadang karena dia itu mungkin belum pernah melakukan perbuatan dosa, sehingga akhirnya ingin merasakan sensasi. Nah, ternyata bisikan setan itu begitu kuatnya sehingga akhirnya mendorong dia dari lantai atas turun ke lantai bawah untuk mencicipi bagaimana rasanya miras itu, bagaimana rasanya minuman-minuman keras itu. Dan ternyata ketika adiknya itu turun dari lantai atas, kakaknya ini naik dari lantai bawah ke lantai atas, dan mereka ini ternyata tidak sengaja tubrukan, sehingga akhirnya mereka jatuh dan sama-sama meninggal dunia. Lalu para ulama menyampaikan sang adik, ya, yang tinggal di lantai atas tadi, yang ahli ibadah, lalu kemudian ada sedikit keinginan untuk berbuat dosa kemaksiatan, dan ternyata di situ dia meninggal dunia, maka dia telah menutup kehidupannya dengan su'ul khotimah. Dia menutup kehidupannya dengan akhir kehidupan yang buruk. Sedangkan sang kakak ini kan resah hatinya. Setiap hari berbuat dosa kemaksiatan, hatinya gelisah, nggak tenang. Sehingga akhirnya ketika melihat adiknya kok senantiasa beribadah, dia ingin bertobat. Dia naik ke lantai atas, dia pengen ketemu adiknya, ingin tanya gimana caranya tobat. Ternyata ketika naik ke lantai atas, tubrukan sama adiknya, jatuh, sama-sama meninggal dunia. Para ulama pun menyampaikan pendapat bahwasannya sang kakak ini dikatakan, mereka berpendapat sang kakak ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena didasarkan sebuah hadis Nabi dalam sebuah riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa rasanya Rasulullah SAW pun bersabda, fa inna ahadukum la ya'lamu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dira'un fayasbiqu 'alal kitab faya'lamu bi amalihi alinnar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Lalu kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan ternyata takdir ketetapan Allah, ya, terjadi pada dirinya. Dia menutup akhir kehidupannya dengan melakukan amalan penduduk neraka, sehingga akhirnya Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Fa inna ahadakum la ya'lamu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alal kitab
faya'lamu bi'amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Sebaliknya, ada di antara mereka yang senantiasa melakukan amalan-amalan penduduk neraka, bahkan jaraknya dengan neraka tinggal sejengkal. Lalu di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga dan catatan takdir Allah untuk dia, sehingga akhirnya apa? Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga akhirnya Allah memasukkan ke dalam surga. Maka hadis ini menjadikan kita ini harus waspada, Pak. Ternyata amal ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin akhir kehidupan kita ini mati dalam keadaan apa. Makanya apalagi banyak lagi kisah-kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tentang kisah seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy, ya. Ubaidillah bin Jahsy itu seorang sahabat yang punya kegemaran minum minuman keras. Dulu dia masuk Islam itu satu leteng dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ubaidillah bin Jahsy itu bahkan sempat ikut hijrah bersama Rasulullah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Bayangkan, untuk menyelamatkan agamanya dia ikut Rasulullah hijrah ke Habasyah. Tetapi karena dorongan nafsu, dia suka minum minuman keras. Akhirnya apa? Dia memutuskan pindah agama. Kalau gitu kita masuk Kristen aja, karena di Islam tidak boleh miras. Hingga akhirnya apa? Dia bertahan di akhir kehidupannya memeluk agama Nasrani, hingga akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan murtad. Begitu juga Rasulullah pernah menyampaikan kisah seorang sahabat yang bernama Rajal Unfuah. Rajal Unfuah ini seorang sahabat yang menjadi kebanggaan dari Abu Bakar. Jadi suatu ketika Rasul itu ketika melihat beberapa sahabat berkumpul pernah mengatakan begini, ada nanti di antara kalian, ya, Rasul mengatakan ada nanti di antara kalian yang meninggalnya dalam keadaan murtad. Beberapa sahabat yang hadir di saat itu memang di jumlah ada 10 orang. Ada Abu Hurairah, ada Umar bin Khattab. Ketika mendengar Rasul mengatakan ada di antara kalian yang akan mati murtad, mereka ini gemetaran, takut. Waduh, jangan-jangan nanti saya ini mati dalam keadaan murtad. Lalu ke 10 orang itu meninggal satu. Ternyata meninggalnya dalam keadaan beriman. Tinggal 9 orang. Lalu kemudian suatu peristiwa peperangan datang lagi, meninggal satu, tinggal 8 orang. Semakin takut Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Lalu kemudian tinggal 7 orang. Hingga akhirnya tinggal Rajal Unfuah, ya, sama mereka. Rajal Unfuah ini ditugaskan untuk menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Dia datang ke Musailamah al-Kadzab, lalu ternyata apa? Musailamah al-Kadzab ini memberikan tawaran dunia kepada Rajal Unfuah. Rajal Unfuah ditawari dunia, kedudukan, wanita, sehingga akhirnya dia tergoda, sehingga akhirnya Rajal Unfuah ini termasuk gerombolan kelompok dari Musailamah al-Kadzab. Hingga akhirnya seorang Wahsy, seorang mantan budak yang telah bertobat, yang dulu pernah membunuh pamannya Nabi bernama Hamzah, dia ditugaskan untuk menumpas Musailamah al-Kadzab. Di samping dia juga mampu membunuh Musailamah al-Kadzab, tapi dia juga mampu memberantas seluruh anggotanya, hingga akhirnya semuanya tewas termasuk Rajal Unfuah. Ternyata mereka lega. Ternyata yang dikatakan oleh Rasul itu yang mati dalam keadaan murtad bukan mereka. Mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, karena Rasul itu kalau ngomong itu kan mesti benar, ya, enggak pernah karena apa? Karena memang berdasarkan wahyu. Dan ternyata yang meninggal dalam keadaan murtad adalah Rajal Unfuah. Kemudian di zaman Nabi Musa, kalau kita membaca surat Ali Imran, surat Al-A'raf ayat 179, ya, berkisah tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama di zaman Nabi Musa. Bayangkan, seorang ulama diberikan pertolongan oleh Allah. Setiap doa-doa yang dihaturkan, yang diminta oleh Bal'am bin Ba'urah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa ini mengutus Bal'am bin Ba'urah berdakwah ke Raja Madian waktu itu
untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat tauhid. Lalu Bal'am bin Ba'urah pun ditawarkan dunia, dan ternyata Bal'am bin Ba'urah pun tergoda, ya, sehingga akhirnya dia ganti haluan mengikuti Raja Madian hingga akhir kehidupannya, dan dia mati dalam keadaan murtad. Kalau jenengan ingin tahu kisah lengkapnya, bisa ketik di Google ulama yang berbalik arah. Nanti akan muncul di situ di kolom pencarian Bal'am bin Ba'urah versi lengkapnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kematian su'ul khotimah itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan kalau kita mengetahui hakikat sebenarnya. Makanya kalau kita memahami hadis di atas, sehingga akhirnya Rasulullah SAW pun takut hal itu terjadi pada dirinya, sehingga akhirnya Rasulullah SAW pun senantiasa memohon kepada Allah hidayah, senantiasa memohon kepada Allah petunjuk, dan senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa istiqomah. Dan salah satu doa yang sering kita baca, yang merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah tetapkanlah hati ini ya Allah, tetapkanlah qalbuku ini ya Allah kepada agamamu. Dan ternyata banyak sekali hadis-hadis yang kalimatnya seperti ini. Ada juga beberapa ayat Al-Quran yang senantiasa memohon kita ini istiqomah. Salah satunya di surat Ali Imran ayat 9 kalau nggak salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah engkau condongkan hati kami setelah engkau memberikan kami hidayah dan petunjukmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan dari perintah istiqomah ini agar kita senantiasa mendapatkan husnul khatimah, maka perintah istiqomah itu adalah perintah yang begitu berat bagi Rasulullah SAW, sehingga akhirnya sejak ada perintah istiqomah di surat surat Hud ayat 112, sehingga sejak diturunkan ayat itu Rasulullah SAW sampai muncul uban di rambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgha innahu bima ta'malun basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, istiqomah ini adalah sesuatu yang berat. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran akhir kehidupan seseorang itu bisa dilihat bagaimana ketika dia istiqomah dalam hidupnya. Kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan salat qiyamul lail, tahajud di akhir malam, maka sesungguhnya dia istiqomah menjalankan salat malam. Maka apabila ada seseorang yang meninggal dalam keadaan berpuasa, maka sesungguhnya dalam kehidupannya dia beristiqomah menjalankan puasa-puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau ada orang yang meninggal ketika berdakwah, ya, maka dia istiqomah menempuh jalan dakwah dalam hidupnya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kematian seseorang itu salah satunya ditentukan dengan kebiasaannya. Maka kalau seseorang itu terbiasa beribadah kepada Allah, maka insya Allah dia akan dimatikan dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah satu tips agar kita ini terhindar dari kematian su'ul khatimah adalah kita memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk, dan juga kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sikap untuk senantiasa istiqomah. Karena istiqomah itu berat sekali, Pak. Karena apalagi sekarang ini Rasulullah SAW menyampaikan nanti di akhir zaman, ya, banyak orang di pagi hari beriman, di sore atau di siang harinya mereka sudah berganti keimanannya. Dan ternyata fenomena ini di zaman ini sudah banyak terjadi. Banyak orang, ya, di era para ulama dulu, ada seorang ulama besar, banyak ngarang kitab, tetapi dia menutup kehidupannya
dengan ateis, sikap protes terhadap konsep ketuhanan, sehingga akhirnya dia tidak mengakui eksistensi Allah. Begitu juga orang-orang yang dulunya mengaku seorang ustadz, seorang dai, tetapi sekarang banyak di antara mereka yang menjadi penyeru agama lain, ada yang menjadi pendeta dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman ini banyak terjadi. Makanya kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah imanmu, tetapkanlah imanku ini di dalam hatiku, untuk senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepadamu dan menjalankan ibadah kepadamu, ya Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan salah satu tips agar kita ini terhindar dari su'ul khotimah, ini ada sebuah riwayat yang sahih. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan, kita jangan pernah memandang remeh orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Bisa jadi mereka yang kita pandang remeh karena perbuatan dosa-dosa mereka, justru mereka nanti yang akan mendapatkan husnul khotimah. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan ada dua orang yang bersahabat. Dua orang bersahabat ini, yang satu laki-laki soleh, yang satunya lagi seorang laki-laki yang berbuat dosa dan maksiat. Lalu laki-laki yang soleh ini senantiasa menasihati temannya, ayolah bro, mosok gak tahu nama masjid plus, sekali-sekali sholat jamaah. Lalu kemudian laki-laki yang kedua yang senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan itu emosi. Urusanmu dewe lah. Gak usah ngurusi aku lah. Dosa-dosa aku sing nanggung dhewe. Engko aku ala neraka ya aku sing nggoni dhewe. Gak usah ngurusi aku. Ternyata laki-laki pertama yang laki-laki soleh itu emosi. Ketika melihat temannya dinasihati tidak mau, akhirnya dia mengatakan, demi Allah, kamu adalah penghuni neraka. Demi Allah nanti kamu akan kembali kepada neraka. Lalu kemudian akhirnya mereka pun berpisah. Akhirnya persahabatan mereka pun terputus. Lalu kemudian di dalam kehidupan akhirat Allah pun mempertemukan kembali mereka. Lalu dua orang itu dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah pun bertanya kepada dua laki-laki tersebut, man dalladhi yad'ala alayya bi ahni la akfiru fi fulan. Mana dulu di antara kalian, siapa di antara kalian yang dulu dalam kehidupan dunia mengatakan kepada saudaranya, sungguh kamu adalah penghuni neraka, sungguh kamu adalah penghuni neraka. Lalu laki-laki pertama, laki-laki soleh itu mengatakan, saya ya Allah, karena nanti di akhirat tidak bisa bohong, saya ya Allah, saya dulu yang mengatakan kepada saudara saya ini, saya menjas, saya memvonis dia adalah penduduk neraka. Lalu kemudian Allah pun mengatakan, kalau begitu aku ganti kamu yang masuk neraka, karena dulu kamu memvonis saudaramu masuk neraka, maka kamu yang akan kamu masukkan neraka, dan aku hapuskan seluruh amal ibadahmu. Sedangkan saudaramu yang kamu vonis masuk neraka, aku ampuni seluruh dosa-dosanya, lalu aku kemudian masukkan dia ke dalam surga. Jadi ternyata Allah itu tidak senang. Jadi Allah itu kan punya hak prerogatif ya. Salah satunya ketika ada seorang hamba yang mewakili sifat dan kekuasaan Allah, lalu sifat dan kekuasaan Allah itu dihandle oleh seorang manusia. Contoh misalnya, Allah itu kan mempunyai kuasa memberikan petunjuk dan menyesatkan hamba-hamba yang dikehendaki. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, menyesatkan pada orang yang dikehendaki. Lalu salah satu makhluknya yang bernama manusia mewakili Allah, kamu nanti penghuni neraka. Maka Allah nggak suka melihat ada seorang hamba seperti ini. Makanya kalau ada seorang hamba yang memvonis saudaranya masuk neraka, dalam sebuah riwayat Muslim ini, justru nanti dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apabila kita ini melihat ada orang yang dalam keseharian kita, mungkin ketika kita berangkat ke masjid, terus ada orang-orang yang gerombol di suatu tempat,
nggak ikut sholat, mereka mungkin judi dan apa dan sebagainya, atau mungkin minum minuman keras, berbuat dosa dan kemaksiatan, jangan pernah meremehkan mereka. Bencilah perbuatan mereka, jangan pernah membenci orangnya. Lah, karena apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yuktab laba. Kamu itu jangan percaya dengan akhir kehidupan seseorang sampai kamu menjumpai bagaimana dia dimatikan. Jadi kalau kita ini melihat orang, walaupun orang itu baik di hadapan kita, jangan terlalu menganggap dia baik sampai kita mengetahui bagaimana dia nanti dimatikan oleh Allah. Sebaliknya, kalau mereka ahli maksiat, ya kita lihat bagaimana akhir kehidupannya. Makanya dalam pertemuan yang lalu kita menyampaikan ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang didatangi dai dari Maroko, di mana dai dari Maroko itu bertemu Nabi dalam mimpi, katakanlah dia adalah calon penghuni surga. Padahal laki-laki yang didatangi itu jarang ibadah, sering melakukan perbuatan dosa, tetapi karena dia itu pernah melakukan amalan yang ikhlas, ya sampai tidak ada orang yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu, maka keikhlasan itu akhirnya menjadikan dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi ketika sang pemuda yang ahli maksiat itu dikatakan, Rasul menyampaikan pesan kepadaku, tolong disampaikan kepadamu agar kamu tahu bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Betapa kagetnya dia. Dan ternyata ketika dia diajak ke Masjidil Haram untuk ibadah, sholat, dia pada rakaat terakhir dia meninggal ketika posisi sujud. Jadi kita itu tidak boleh meremehkan orang-orang yang mungkin mereka belum mendapatkan hidayah. Karena salah satu sifat orang beriman itu, ya salah satu penyakitnya itu di dalam hati itu kadang-kadang kita meremehkan. Misalnya yes pokoknya lah macam-macam komentar dan sebagainya. Justru kita ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini terjaga, iman dan ketakwaan kita kepada Allah terjaga, istiqomah kita kepada Allah terjaga. Sehingga akhirnya kita juga harus mendoakan mereka, ya. Mendoakan mereka agar mereka juga mendapatkan nikmat seperti kita. Kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita jangan menjauh mereka, kita tetap bergaul. Kita tunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim dan seorang mukmin itu, sehingga akhirnya hubungan secara sosial bisa terjalin dengan baik. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu bentuk dakwah kita. Walaupun kita berdakwah tanpa mengucapkan kata-kata, tapi dakwah itu bisa kita tunjukkan lewat sikap perbuatan kita. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, salah satu pembahasan kita tentang su'ul khatimah, bahwasannya su'ul khatimah itu adalah bentuk pengingkaran Allah terhadap hambanya. Makanya kalau kita ini ingin terhindar, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Sekali lagi memohon hidayah dan petunjuk sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Doa yang pertama di dalam Al-Quran itu bukan doa minta ampun, bukan doa minta keturunan yang soleh, bukan doa minta rezeki, tetapi doa itu kita baca minimal 17 kali dalam sehari ketika kita melakukan sholat, dan itu kita baca setiap rakaat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada petunjukmu berupa jalan yang lurus. Artinya apa? Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya sebagai manusia secara pribadi saya hanya mencatat lalu kemudian menyampaikan, dan tentunya kebenaran sekali lagi hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan hidayah Allah, petunjuk Allah senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan hidayah dan petunjuk itu akhirnya bisa Allah anugerahkan husnul khotimah dalam akhir kehidupan kita. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.